yang paling pas membawakan Siapa Berani, baca itu freezing. Bahasa Inggrisnya keren. Kalau bahasa Prancis dia tinggal jikut gue gitu. Kalau ada bahasa asing ya, itu gue nggak mau ngucap. Apalagi bahasa Prancis. Jadi gue udah tinggal langsung ngikut, set. Dia udah tahu kode-kodenya. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, jumpa lagi dalam Helmi Bicara, dan ini tamu saya adalah the most wanted woman. Paling banyak diminta, kapan dong ibu satu itu gitu. Jadi saya udah merayu cukup lama nih, ayo dong. Tapi ibu ini sangat patuh kepada protokol COVID-19. Jadi saya baca tadi Instagram postingannya, dia rewel banget tentang itu. And this is my best partner, Alia Rohali. Hai semuanya. Ya udah, kita gak usah ngomong gini aja. Assalamualaikum. Jadi alhamdulillah ya, nih PSBB udah berakhir. Begitu belum berakhir sih. Begitu PSBB transisi. Ya, transisi lah. Terus kita baruan lagi. Mas, kapan Mas sudah bisa nih gitu. Karena begitu PSBB. Ibu ini sibuk banget. Sebenarnya bukan gue yang terlalu, gue sih juga terlalu patuh ya. Iya. Tapi yang lebih-lebih lagi tuh laki gue itu satpamnya. Kelihatan. Jadi dia pokoknya tuh very strict banget about PSBB. Artinya dia sayang lo sama lo. Pasti. Ya, kelihatan lah. You are so lucky dan ya. Thank you. Jadi kegiatan sehari-hari, orang kan nggak banyak tahu. Kalau saya selalu tanya, Alia tuh ngapain sih? Dia notaris loh. Alhamdulillah lah gitu. Gue juga orangnya sih sekarang udah dalam taraf yang nggak terlalu ngoyo sih terhadap segala sesuatu, maksudnya perduniawian gitu ya. Yang penting tuh gue bisa tetap mengaktualisasikan diri. Kemudian juga notaris itu kan ya, gue kuliahnya juga berat ya waktu itu. Jadi ya one of my dreams juga lah sebenarnya. Jadi senang bisa diwujudkan gitu. Dan udah 2014 waktu itu SK keluar. Jadi berarti kan udah 6 tahun lah, mau 7 tahun. Ya. Jadi gak banyak orang tahu, Alia Rohali ini double degree S2-nya ya. Yes. Jadi dia magister hukum, terus S2-nya lagi ngambil magister kenotariatan. Gila, jangan underestimate lo ya. Loh, bukan, sebenarnya sih maunya langsung magister kenotariatan. Cuma waktu itu tuh karena kalau nggak salah tuh waktu harus daftar magister kenotariatan tuh gue mesti nulis kayak apa sih istilahnya, makalah or something. Terus gue nggak ada waktu sampai akhirnya jadi gue ngambil master hukum aja gitu. Jadi ibu ini pinter banget. Jangan dibayangin waktu di Siapa Berani dia kalau nggak ngerti apa nih mas. Gue tiap hari disikut tuh. Jadi dia itu tinggal baca doang gitu. Ya honor mah sama. Sebenarnya gedean. Sama nggak sih gedean lo pasti ya? Enggak lah, gue tuh kan dapatnya dari lain, pembuat soal. Tapi kalau honor gedean Alia Rohali dari gue. Tapi kan gue dapat dari untungnya juga karena gue pilih. Ya nggak apa-apa deh. Dia cuma begini doang, bacanya bagus banget. Tidak ada. Dulu tuh dia tuh yang gantiin dia banyak banget. Tetapi nggak ada yang paling pas membawakan Siapa Berani, baca itu freezing. Bahasa Inggrisnya keren. Kalau bahasa Prancis dia tinggal jikut gue gitu. Kalau ada bahasa asing ya, itu gue nggak mau ngucap. Apalagi bahasa Prancis. Jadi gue udah tinggal langsung ngikut, set. Dia udah tahu kode-kodenya, langsung bacain gitu. Jadi ya lumayan lah, kita bawain acara tuh berapa lama ya Mas Siapa Berani tuh 5 years? Di Indosiar 5 tahun. 5 itu tahun. Mungkin sekitar 1.200-an episode ya. Masa cuma 1.200? Iya dong, kan cuma weekdays doang. Oh iya, 1.200 episode. Iya, jadi 1 tahun itu kan sekitar 250-an. Nah ya kan, bagusnya tuh kalau Siapa Berani kan lo yang ngitung-ngitung. Iya gitu, kalau kan tinggal ini aja. Terima beres tinggal mancing-mancing aja gitu. Oh 1.200. Terus ditambah dengan waktu di RCTI mungkin 100 berapaan ya? Setahunan lah kayaknya ya. Setahun gitu. Bayangin aja Alia dikali sekian, sekarang lakinya dapat tajir banget lagi. Iya, alhamdulillah deh. Oke, kita rapid test. Jadi di awal biasanya kita akan melakukan rapid test. Saya cuma minta Alia. Aduh jangan nanya-nanya ya, gue udah cuma milih aja. Gue udah nggak terlalu kayak dulu. Cuman milih aja A atau B, nggak menjawab. Gue juga tahu lu lah. Gue mana lagi hilang lagi lo dari lo. Oke. Mungkin gue hafal. Channing Tatum atau Keanu Reeves? Channing Tatum dong. Gue udah tahu jawabannya. Karena lo tahu. Jadi
Tahu nggak sih film Dear John? Dear John. Itu kan nama tokoh utamanya Savannah. Nah itu aku dapetinnya itu karena the way Channing Tatum pronounce Savannah itu. Savannah. Iya, Savannah. Dear Savannah. Gak bisa. Akhirnya anak gue Savannah. Walaupun di sini jadi Savannah ya, di sini. Savannah. Tapi kalau Madura kan Savannah gitu. Kalau di kampung laki gue Savannah gitu. Padahal sih gue maunya Savannah gitu. Neneknya kan Sunda kan. Nenek Sunda. Sapana. Papa gitu. Padahal awalnya itu dari Channing Tatum. Channing Tatum. Itu bener-bener. Itu sementara banget, ibu-ibu yang lain kan, Keanu. Enggak. Lu kalau punya anak laki, anak lu kan 3 perempuan semua kan? Iya. Namanya siapa ya? Oh, Keanu nggak? Udah punya? No, punya. Dari dulu tuh gue pengen kalau gue punya anak laki itu gue udah ngantongin dari zaman setelah Jani ya, itu Bilal. 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 Oh iya. Gue selalu pengen punya nama anak azannya Bilal. Nabi gitu? Bilal bin Rabah, tapi nggak pernah dapetan anak laki-laki. Dan lo tahu sekarang siapa yang pakai nama Bilal itu? Siapa? Lo tahu mbaknya Jani nggak sih dulu? Oh situ. Si Tari. Itu. Anaknya Bilal. Sekarang dia punya anak namanya Bilal. Lu yang namain atau dia yang nyolong? Dia nyolong. Ya karena juga ya udah gitu kan, gue nggak mungkin punya anak lagi juga anyway. Dia baru setahun kali umurnya si Bilal ini. Jadi ya Tari ngambil nama anak gue. Masih kerja untuk lo? Enggak. Ya. Tapi ya baru lah, dia sampai anak gue yang paling gede, paling kecil tuh dia masih pegang. Jadi Keanu kan ganteng banget ya. Nggak tahu ya, kayaknya dari dulu aku nggak suka deh. Oh, ini masalah selera ya? Masalah selera. Dari zaman dia main Speed gitu ya biasa aja juga. Dulu kan Mas Nunu gitu, ya, gue nggak terlalu. Kang Nunu. Gue nggak terlalu. Indonesia, Nicholas Saputra atau Tora Sudiro? Nicholas Saputra. Dulu gue selalu bilang sama Jani. Jadi kan dulu waktu zaman dia seneng K-pop. Itu kan ya sekarang sih gue juga seneng ya, drakor opa-opa gitu gue juga seneng gitu. Cuma kan dulu waktu K-pop itu gue selalu bilang, kenapa sih Jan? Kan ini ya maksudnya ya penyanyi Korea itu kan ya dulu ya menurut pandangan gue dulu ya. Kalau sekarang sih oke banget. Kenapa nggak Nicholas Saputra aja gitu? Dulu gue bilang sama dia gitu. Nggak, mama itu kan om-om kata dia. Hah? Om-om? Masa Nicholas Saputra om-om? Kalau nggak om-om, ternyata buat dia udah masuk kategori om-om. Gitu. Dulu bukannya sempet suka juga waktu Tora Sudiro muncul, gimana gitu ya? Senang. Cuma ya laki banget gitu. Kalau disuruh milih ya milih Nicholas Saputra. Steril lagi ya. Terus ya pokoknya senang aja karena pertamanya itu dulu waktu dia main film Ada Apa Dengan Cinta yang pertama gitu. Sampai sekarang pun gue kalau ngeliat Ada Apa Dengan Cinta yang pertama gitu, yang SMA itu gue masih kayak ya yang pertama lebih bagus dari yang kedua ya, kalau harus kita akuin ya. Cakep banget sih ini Nicholas Saputra jadi anak ya Allah gitu. Padahal gue udah emak-emak tuh waktu nonton film itu. New York Marathon atau Boston Marathon? Boston Marathon belum gue. Belum ya? Bandingnya sama Tokyo deh, Tokyo Marathon. Beda sih ya, maksudnya orang Jepang itu tuh benar-benar, ya sebenarnya sih semuanya yang menjadi daya tarik juga dari sebuah marathon race itu adalah cheeringnya ya. Cheering orang di kiri kanannya ya. Ya, nah itu yang kita belum bisa dapatkan lah di Indonesia. Lo waktu di Tokyo banyak banget orang Indonesia yang nyambut lo ya? Di New York juga ada banyak. Tapi maksud gue orang Jepang sama orang Amerika tuh different ya in way of cheering us. Tokyo tuh lebih teratur segala sesuatunya lah gitu udah pasti. Tapi gue tuh ngerasa race gue tuh my best race itu adalah di New York. Di New York tuh gue yang bisa yang happy banget gitu ya, karena waktu Tokyo tuh gue cedera, ligamen gue robek. Jadi gue sepanjang lari tuh gue kesakitan. Gue cuma inget finish. Gue cuma inget lokasi yang gue inget itu cuma di Asakusa lah. Itu ada apa namanya tuh? Kuil apa sih namanya? Asakusa Temple. Cuma itu dong yang gue inget. Yang lainnya tuh gue nggak inget di mana karena gue kesakitan banget. Cuma pokoknya di New York tuh gue happy banget. Padahal kita harus lari ngelewatin 5 jembatan, ya kan? Brooklyn. Terus dan tiap-tiap daerah tuh ternyata apa ya, penyambutannya tuh juga beda banget. Iya, gitu. Orang Amerika tuh kan aduh gimana ya. Enggak, begitu kita masuk Brooklyn beda, begitu kita masuk ini beda. Gitu the way they cheer us gitu ya. Jadi tuh happy banget dan waktu gue juga terbaik tuh gue lari di maraton dan gue nggak cedera sama sekali gitu. Karena gue waktu di Berlin juga gue kayaknya sakit kaki, waktu di Seoul apalagi gitu ya.
cuma di maraton itu gue bener-bener yang fit banget di gitu mana? dan Di New happy York? banget di New York. Makanya berkesan banget ya. Makanya berkesan saya banget. sengaja ngangkat ini kalau Alia ini tiba-tiba dia menjadi orang yang maniak banget running, ya kan? Iya betul ya? Sebenarnya juga gue dulu udah sering olahraga lah. Tapi, Dulu kan biasanya iya. di Siapa Berani juga gue pasti nge-gym gitu. Dulu kan gue sama Ginot, Mas. Gue tuh dulu dilatih pertama kali. Ya kan bukan yang nge-gym ya. Iya, tapi Nggak, itu bohong tuh. Alia itu abis Siapa Berani dia makan sate sama teh botol. Itu di pinggir got dengan gua gitu. Sate Agus namanya. iya, masih ada nggak di sate Agus? Nggak ada, pindah. Agus. Itu the best sate sih. Jadi menurut gue bayangin, ya. kita tuh dulu abis siaran Siapa Berani, itu orang wah ngerumunin kita gila tuh, minimal 100 peserta dan pendukung-pendukungnya itu. Sementara Alia pakai apa, sendal jepit, tepek gitu, pakai jeans. Kita makan di pinggir got gitu ya. Itulah Alia Rohali. Nggak ada dia gengsi-gengsian gitu ya. Bener-bener sate Madura pinggir jalan. Sate Madura, ya. Makanya lakinya Madura ya. Iya. Jadi memang dari makanan tuh turun ke hati. Dari makan turun ke hati, benar. Masih makan sate Bu sekarang Bu? Masih lah, sate mah masih. Sate ini mana Bu? Sabang ya? Enggak deket. Pak Heri? Enggak, deket rumahku kan ada RSPP tuh. Oh RSPP ya, gue juga sering situ tuh. Iya. Antrinya lama banget tuh. Iya, itu. Depan rumah sakit RSPP ya. Itu kan dekat banget ya Iya. rumahku. Wah itu one of the best. Dulu waktu gue di TVRI, kalau kita jamu tamu, Pasti belinya sate dari RSPP. sana. Dagingnya tebal-tebal. Kok kita jadi ngomongin makanan gitu ya? Sate. Ya, Jani sekarang juga ikut lari juga ya? Jani ikut lari. Jadi emang dia sih template gue lah kayaknya ya, si Jani itu ya. Kebetulan kita juga bintangnya sama, CEO-nya sama, ya nggak tahu. Desember juga lahirnya? Desember, oke. Dia tanggal 8, terus Alia tanggal 1. aku tanggal 1 gitu. Jadi mungkin dia banyak influence-nya dari aku juga lah si Jani itu. Nah dulu tuh awalnya kalau Jani itu ceritanya justru dia mulai lari karena dulu itu dia having problems, eating disorder gitulah gitu. Ya? Ternyata. Oke. Jadi ya namanya mungkin anak gadis gitu ya. Jadi dia merasa takut gemuk dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya terus dia udah merasa bahwa itu berpengaruh lah gitu terhadap fisiknya dia, mensnya jadi nggak teratur segala macem dan jadi yang kurus banget gitu ya si Jani. Sampai akhirnya dia terus minta dibawa ke psikolog gitu. Ya udah terus ngobrol sama psikolognya. Nah dikasih solusi adalah gimana caranya. Pokoknya jangan sampai takut kamu makan karena habis itu kamu olahragain aja gitu. Jadi dibentuk mindsetnya tuh kayak gitu. Jadi dulu tuh waktu awal-awal tuh dia tiap habis makan lari, habis makan lari gitu. Karena dia nanya aku olahraga apa, ya udah kita mama aja gitu. Sekarang udah oke. Dan apa sekarang udah oke banget. Udah oke banget. Dan dia gila juga larinya ya. Iya, dan dia lebih kenceng daripada gue larinya. Dia pernah mewakili UI ikut olimpiade, sport olimpiade gitu, lari 5K gitu. Dia mewakili Fakultas Hukum. Wow. Maksudnya dia kayaknya kelemar-kelemar gitu kan. Serius ya. Ternyata dia tuh larinya lebih cepat. Dan kemarin tuh seharusnya dia ikut Tokyo Marathon pertama kali tuh. Cuma karena COVID ini ya di cancel akhirnya tahun depan gitu. Jadi tiba-tiba ya, era mungkin 10 tahun terakhir banyak sekali orang-orang top ya kejangkitan lari ya. Selain Alia ada siapa lagi? Melanie Putria ya. Melanie mah lebih-lebih lagi, jangan Gila, samain lah sama badan Melanie dia udah mah. kayak laki sekarang ya. Dia mah gila. Melanie itu. Terus siapa lagi ya? Ada Melanie, terus Agni Pratista juga. Sekarang yang lagi juga larinya paling kenceng tuh menurut gue si Soraya Larasati itu juga gila itu. Itu gila banget kalau dia pokoknya gue bisa bilangnya. Terus ada Zizi juga lari juga. Banyak Zizi? sih. Oh iya? Dan yang laki juga banyak ya, termasuk Yang Sandiaga Uno, banyak, Anindya Bakri ya. Iya. Karena ya ini cenderung relatif olahraga yang nggak terlalu butuh banyak perintilan lah gitu ya. Tapi maksudnya. serius ya, target harus ikut maraton dunia. Maraton dunia itu barangkali ada 6 yang major ya. Iya. New York, World Boston. Major Marathon tuh New York, Boston, Chicago, Berlin, Tokyo, Seoul. Is it? Bukan, no. London. Oh, Seoul enggak? Seoul enggak. Oh. Cuma waktu itu aku ikut. Jakarta jauh ya. Ya harus banyak perbaikan lah, gitu ya. Ntar gue salah ngomongnya kan. Wise banget sih. Harus banyak sekali perbaikan. Dan juga ya culture-nya itu gitu. Jadi culture masyarakatnya juga yang harus cheering, gitu yang memang menyambut. Kalau kita nih lari nih misalkan gitu ya, ada maraton apa gitu atau cuman race yang 5K, 10K, itu kalau kita ngeganggu istilahnya tuh
nutup jalan gitu misalnya gitu ya, atau ngalangin mobil atau apa tuh bisa gitu. Jadi kita tuh lari tuh bisa yang gue lawan Metro Mini, lawan motor di sini. Makanya jadi aku nggak berani jujur kalau di sini tuh lari 5K, 10K aja gitu. Begitu ya paling itu half marathon lah. Begitu full marathon tuh buat gue berat lah gitu ya. Kemarin ada Borobudur marathon juga ya? Ada. Dan sekarang sih udah makin membaik. Udah pernah ikut juga gitu. Borobudur Marathon? Borobudur Marathon aku belum pernah ikut. Oke. Jadi saya tahu banget tuh yang idenya untuk membuat bahwa Indonesia harus punya maraton seperti kota-kota dunia lain ya. Karena itu dari Pak Sapta Nirwandar tuh, jadi mantan Wamen gitu. Dia pengen betul bahwa Indonesia itu mendatangkan pariwisata dari sport. Kalau Paris kan kita punya Paris Dakar, punya Tour de France ya. Punya French Open yang dimana orang ratusan ribu tuh datang. Karena itu big ini banget, big participants banget loh. Maksudnya emang bener ya itu dan buat menghasilkan pariwisata. duit lah ya, menghasilkan devisa lah. Iya dan kita tuh willing ya. Maksudnya kita willing terbang ya. Gue terbang sampai ke New York, sampai ke Berlin, sampai kemana. Duitnya berapa willing ya? itu buat nabung lah. Nabung buat ikut gitu tuh kita willing gitu. Lo kan jadi cuma tanda tangan berapa akte aja udah cukup lah. Ya pokoknya nabung lah. Nah apalagi Jakarta, Bali itu kan kita punya view yang maksudnya tracknya tuh pasti challenging banget gitu. Jadi dibutuhkan juga sih partisipasi dari masyarakatnya juga gitu. Sekarang sih udah getting better and better gitu. Oke, ya kita kalau disuruh milih mana yang lebih enak, jadi notaris atau jadi artis? Jadi artis lah. Jadi artis ya. Sesungguhnya. Tapi gue menikmati juga pekerjaan ini gitu karena buat gue law tuh juga my passion juga gitu. Jadi dari kecil S1-nya kan memang hukum ya. Hukum. Jadi emang dari SD Universitas Trisakti. Terus kan di MH sama MKN MH-nya di UI. Tapi emang dari kecil tuh cita-cita gue tuh pengen jadi sarjana hukum dari SD gitu. Tuh udah gue punya cita-cita itu gitu. Apa yang membuat akhirnya Alia nonton yang lawyer atau nonton apa gitu? Kok pengen banget jadi lawyer atau jadi pokoknya pengen sekolah hukum aja. Sekolah hukum. Karena dulu tuh gue kalau baca koran gitu ya seneng tuh baca berita-berita kriminal gitu di koran. Itu interest me Dulu sempat mau masuk pidana gitu. Cuma waktu itu karena udah sibuk, pidana kan susah banget. Udah sibuk jadi Putri Indonesia dan sebagainya. Jadi ya gue nyari jurusan yang istilahnya cepat lulus aja lah gitu. Kalau pidana padahal aku tertarik banget belajar pidana tuh fun banget gitu. Oke, saya mau nanya, walaupun saya sangat dekat dengan Alia, dulu 5 tahun tiap pagi ketemu, dan kita punya cerita-cerita yang hanya orang tertentu kali di studio yang tahu. Lu ceritain aja gitu betapa jahilnya gue waktu di Siapa Berani gitu. Sebelum lu jawab, dulu gimana sih perasaan akhirnya dipilih menjadi pembawa acara Siapa Berani? Dulu sih nggak menyangka ya Mas, gue inget banget waktu lo telepon itu, gue lagi syuting sinetron deh ya. Dan itu tuh gue baru yang istilahnya mulai lagi. Sinetron yang mana ya? Kejar Kusnadi atau Serpian Mutiara Rota? Ada lah yang main Buah Hati Mama deh gitu, pokoknya produksi Rapi Film lah waktu itu. Gue lagi di lokasi syuting di Taman Mini, terus lo telepon. Nah itu tuh gue kan yang baru abis ngelahirin Jani ya. Gue abis ngelahirin Jani, jadi bener-bener yang mungkin baru memulai lagi lah gitu. Meniti karir lagi gitu. Terus tiba-tiba dapat telepon dari Helmi Yahya. Emang lu udah kenal gue waktu itu? Ya kenal lah. I was still nobody. I know you. I was still nobody. No, dulu kan lu udah inilah TV personalities lah gitu. Tapi gue belum muncul dong. Produser yang doang. Iya, tapi pokoknya waktu itu gue cuma siaran basket, yang nonton gue nggak banyak, laki semua, perempuan nggak bakal nonton gue lah. Ya, pokoknya waktu itu gue happy lah. Oke, terus udah gitu ditawarin bawain kuis gitu. Walaupun itu awal Desember ya? Iya, kita mulai awal Desember 2000. kan. Kita start December 4th tahun 2000 ya. Itu lagi bulan puasa dong. Iya, jadi kan waktu itu bilangnya cuma untuk mengisi bulan puasa gitu. Jadi gue tuh lagi syuting ya. Yang tadinya mulai syuting tuh jam 8 pagi kita udah harus standby di lokasi. Itu kan jadinya that's why kenapa gue tiap abis Siapa Berani tuh gue ngacir gitu. Karena gue harus make it ke tempat syuting sebelum 10:30 gitu. Sementara syutingnya kan jauh-jauh lah gitu. Alia Rohali, bagaimana sih rasanya gitu? Kalau saya kan cuman yang diminta untuk kita sepakat memilih Alia Rohali. Pada saat gue telepon Alia, mau nggak jadi pembawa acara, acaranya belum jelas, syutingnya pagi hari, Siapa Berani? Iya. Seneng banget lah, karena kalau itu gue lagi mulai karir lagi, habis ngelahirin ya kan. Jadi bisa Jani ya? Habis ngelahirin Jani gitu. Jadi ya dapat
job gitu ya happy lah gitu ya kan. Masih rindu job. Apalagi iyalah, apalagi walaupun gue main sinetron juga, tapi memang gue ngerasa passion gue tuh lebih di presenting gitu. Jadi begitu dapat acara untuk hosting gitu tuh gue happy banget gitu. Ya udah, terus waktu itu kalau nggak salah kan kita mulainya ya walaupun gitu waktu itu kan acara pagi tuh yang nggak banget gitu ya Mas. Oh iya ya. Karena waktu itu isinya kan biasanya kalau pagi-pagi tuh acara kita ya acara keagamaan gitu kan, dan gak ada yang nonton. Dan gak ada yang nonton. Jadi gue ingat banget tuh. Jadi gue sempet gini sih. Emang lu kenal gue waktu gue telepon ya? Ya kenal lah. Lu kok merendah gitu sih? Enggak, gue kan belum ngetop waktu itu tahun 2000. Saya kan cuma produser. Ya, lu kan udah TV personalities lah Mas. Basket. Gitu. Udah gitu kan kita sering ketemu. Emang lu nonton basket? Kita pernah, ya tahu lah tapi. Kan kita sebelumnya kita ketemu di Indosiar juga gitu. Gue itu ngawal Joshua. Dan lo tau gak sih? Ya. Jadi, lo manajer Joshua, lo manajer Joshua. Dan itu Joshua kan lagi top-topnya. Dulu kan punya acara di Indosiar, quiz Joshua dan main bersama Joshua. Iya, dan lo kan sempat masuk majalah Tempo or something yang about Joshua ya kan? Iya, ya, pokoknya lo hits lah gitu deh. Cuman manajer artis doang ya. Ya pokoknya senang dapet job lah gitu kali ya. Serah lo deh, gue bilang gue kenal lu kan gak percaya juga. I was nobody. Enggak lah, enggak nobody lah gitu. Pokoknya waktu itu gue happy gitu. Cuma waktu itu agak bingung juga dengan waktunya gitu. Pagi jam 8 harus, jam 7 udah harus ready before that bahkan gitu ya. Terus, kuis 100 orang, apa sih nih gitu. Cuma ya udah gitu, job kan tadi itu. Dan tapi kan memang waktu itu gue banyak acara juga sebelumnya di Indosiar memang gitu. Gue tinggal buat Telkomania dengan Charles Bonar ya. Terus bintang pariwisata sama almarhum Ricky Yohanes di situ. Jadi ya buat gue ya kayak my home lah gitu Indosiar. Ya udah akhirnya. Jadi tau nggak? Bawain lah gue acara. Jadi waktu itu saya datang ke Pak Handoko, bawain tuh konsep. Itu cuma dipersiapkan seminggu, oke kita jalan. Mungkin dia Pak Handoko tuh cuma kasihan dengan gue gitu. Butuh job juga. Pak, ya kalau gue sih iyalah. Kita masih. Jadi waktu itu saya tuh mungkin dianggap banyak masukin pemasukan untuk Indosiar. Karena kuis yang gue garap kan meledak semua. Kuis Joshua, main bersama Joshua, terus ada kuis LG. Begitu gue ngusulin itu, kata Pak ini, oke lah, Mi, kita coba deh untuk Ramadan aja. Jadi kalau berhasil kita lanjut, kalau nggak berhasil acara Ramadan. Tapi waktu itu kenapa sih ditaruh pagi? Emang nggak dapat spot malam hari atau dianggap kurang menarik atau dianggap kurang menarik? Iya. Mungkin ya. Karena waktu itu pagi itu kan waktunya yang mati. Iya benar. Waktu mati. Jadi waktu itu kan paling lagu-lagu. Istilahnya itu kan yang nonton kan pembantu sama orang pengangguran kalau nonton pagi itu. Nah waktu itu hebat banget. Yang lagi berjaya di slot pagi itu adalah Becky sama Ferdi. Pagi-pagi, semangat pagi Indonesia. Semangat pagi. Semangat pagi Indonesia. Cuman itu aja yang jagoan. Nah, waktu itu ya udah Pak Handoko itu men-challenge gua harus live, harus 100 peserta, waktunya cuma seminggu persiapan. Jadi tahu nggak momennya pada saat kita milih Alia? Jadi waktu itu berapa hari sebelumnya Alia dengan Bob Topoli membawakan acara amal. Iya. Acaranya Bob Topoli apa namanya? Memori Melodi, bukan. Bukan. Lagu dalam kenangan. Apalah pokoknya, Tembang Kenangan. Jadi waktu itu lagi ada bencana gitu. Nah, gue nonton dan gue karena gue produser, saya diminta nyumbang. Datanglah kita ya kan sebagai produser ya gue. Wah, ada Alia. Gue lagi Pak Handoko, Pak Alia aja Pak ceweknya. Oh, setuju, keren tuh, anak itu pinter. Pinter. Alhamdulillah ya Allah. Pencitraan gue berhasil. Sukses ya kan, sampai Pak Handoko bilang gue pintar. Yang lucu adalah begitu nyari lakinya nih, kan harus berdua nyari lakinya. Oh udah jobnya udah penuh semua tuh. Nelpon Niko lagi bawain kata berkait, Ferdi lagi bawain kontak, Ferry Salim lagi bawain kuis selebriti Indonesia yang juga gue bantu ya kan. Nggak ada yang mau dan nggak ada yang bisa. Pagi jam 8 dan Mogot macet Benar. 2 hari sebelum siaran saya nggak dapat nih Pak. Kata Pak Handoko lalu aja lah. Bapak percaya? Enggak sih, tapi nggak ada pilihan gitu. Walaupun sih waktu itu gue agak, gila tua banget gitu. Iya tua banget, kurang ajar loh. Baru sekarang. Gila, terus gue gimana ngimbanginnya gitu loh. I was only 25. 25 lah. Gue juga nggak tua-tua amat dia. Lu jangan begitu lah. Lu tuh, dulu tuh gue lahir tahun 63, itu tahun 2000. Ya
Yeah, you were 30 something. Ya, 37. Ya buat gue dulu tua. Itu lagi matang-matangnya tuh ya. Iya, cuman maksudnya gini loh. Jangan yang jadi concern dong, gue bukan masalah itunya, tapi kalau tahu begini gue gak pilih lo waktu itu. Iya, tapi maksudnya gini, aduh gimana ya gue keep up dengan yang umur segitu ya, gitu. Tapi kan sebelumnya gue pernah mau Emang mau tutup jadi poli, gue pasangan berhasil apa? juga Apa? kok gitu. Apa? Kalau gue mau bawa tutup poli juga berhasil kok. Lo Bawain acara. sama Putu Poli lebih tua, lu gak komplain sama gue. Aduh, kadang-kadang lo gak jelas omongan. Karena itu sekali doang gitu kan, kalau mau lo udah everyday. Tapi ternyata kita dari pertama kali, kalau kita nggak pakai latihan apa-apa mas, Nggak cuma latihan sehari sebelum doang kan kalau nggak salah. Itu begitu doang. Run-through-nya gitu semuanya doang. eksperimen. Karena kita tahu bahwa itu acara mungkin pesertanya aja kita banyakkan anak kantor gue gitu untuk nambel. Iya. Kadang supir gue juga jangan sopir lo, Pak Hamzah. Supir lo, Pak Hamzah. Pajak. Sama Jumali. Sama Jumali, itu selalu ada tuh. Jadi pesertanya kan harus 5 grup kali 20. Nyari peserta susah. Diminta datang live pagi ke Dan Mogot. Itu jam 6, itu udah harus datang. Awal-awal loh ya, susah ya. Awal-awal ya. Jadi kadang 02, 03. Sopir kita yang nambal tuh. Supir nambal. Jadi karyawan gue di luar sana itu harus standby pagi-pagi. Itu tukang nambal. Jadi sopir gue tuh namanya Jumali. Kadang-kadang hari Senin dia di kelompok A, hari Selasa di kelompok B. Pernah menang lagi gue marahin gitu. Iya, Pak Hamzah juga. Tapi itu gila itu kuis. Ya. Itu gila itu kuis. Jadi pada sehari episode pertama, hari kedua mesin fax di Triwarsana udah jebol gitu dengan orang yang daftar. Alia tahu dulu untuk menjadi peserta di Siapa Berani pada masa gilanya itu. Antri sampai 2 tahun. 2 tahun. Antri 2 tahun untuk menjadi peserta. Itu tuh sampai gue titip dong gitu. Duluin dong gitu. Ini ada grup ini menarik loh, gini. Apalagi gitu. Grup dari ibunya ada. Enggak pernah ibu gue. Ada lah, banyak lah. Kakak gue. Kakak ya, Tenita ya. Apa kabar Tenita? Sehat ya dia? Baik, sehat. Tenita ibu gue mah enggak, kakak temen gue. Temen naik haji loh dia. Iya. Jadi ya itu sampai akhirnya harus ngantri tahunan gitu kan buat jadi peserta Siapa Berani. Jadi ya cuma awal-awal doang kosong, begitu kesananya sih udah yang kita kebayang ya. Setahun 2 tahun. Siapa Berani itu kadang-kadang orang saking eagernya jadi peserta. Itu ada yang spend 100 juta loh untuk jadi peserta. Really? Lah, iya dong. Willing to. Bukan cost-nya dia, expense-nya dia untuk jadi peserta. Iya, untuk datang, tiket apa jadi pesertanya segala. Dari Kaltim. Iya, benar. Mereka terbang. 20 orang. Dapatnya serika. Sama cadangan, dapatnya serika. Iya, sama cadangan, sama koreografer. Iya. Dia kostum. Latihannya itu nginep lagi belum di sini. Nginep lah. Dan rata-rata tuh walaupun yang di Jakarta kan pada nginep dong di Hotel Ciputra dulu ya. Mending kalau Ciputra hotel yang nggak karuan dikeliling gitu tuh. Ingat nggak tiba-tiba kita ulang tahun Siapa Berani, tahu-tahu yang motel-motel itu ngirimin kue ulang tahun. Karena mereka kecipratan rezeki banyak banget dari kita. Biar nggak perlu subuh-subuh banget gitu kali dari rumah kan. Saya dibilangin ada satu grup spend hampir 125 juta gitu. Dari Kalimantan Timur, dari Bontang kalau nggak salah, dia terbang latihan. Yang gila tuh mereka latihan berkali-kali ya. Saking getolnya latihan, pada saat hari D-nya sakit gitu. Kan banyak yang tuir-tuir juga gitu ya. Oke, dan it's like magic gitu. Karena Siapa Berani akhirnya ratingnya 9, 11 rating lo, bukan share lo. Hari gini untuk cari share 11 aja susah. Kami dulu rating pagi hari. Dan Siapa Berani itu dianggap kuis acara TV yang merubah peta pagi hari. Yang lucu, Becky telepon gua, Mas Helmi, gara-gara Siapa Berani, gua maju nih jadi bangunnya lebih pagi. Jadi semangat pagi Indonesia, maju ke jam 7. Supaya gak tabrakan sama Siapa Berani. Pokoknya jangan ada yang tabrakan aja sama Siapa Berani deh. Udah dulu sih ya, maksudnya ya bukan sombong, tapi ya the fact is ya memang bye-bye. Everybody love Siapa Berani. Dan kita dulu apa ya, ada riset pada saat jam 8, itu jalanan di Jakarta sepi. Jadi gara-gara Siapa Berani, semua orang kalau nggak pagi-pagi datang ke kantor, atau nanti setelah siangan. Siapa Berani. Iya. Ya, kenangan yang paling lo nggak lupakan dari Siapa Berani apa ya? Aduh, banyak banget sih ya. Yang lo selalu dimintain orang itu, sumbangan? Masa sih? Gue ingat ada ibu-ibu yang 5 kali bilang apa anak gue meninggal gitu. Yang gue bilang kok anak ibu banyak banget yang meninggal. Oh iya bener. Gue sampai lupa loh. Jadi kami tuh ya, setiap kali habis siaran, bener. saya itu kan sore uang kaget. Wah, jadi kita dianggap dermawan banget. Jadi kita tiap habis siaran itu ada aja yang nungguin ya. Ya ada bapak-bapak. Mukanya itu aja, tiap 3 bulan dia datang gitu, minta Alia. Dan kita kasih aja dulu kan. Yaudah. Oh iya bener yang meninggal terus. Iya bener. Kita sampai bingung. Kayaknya yang meninggal ibu, anaknya udah 5 loh meninggal tuh.
Tapi yang paling memorable apa ya? Happy aja sih semuanya kayaknya, Mas. Dan yang pasti tuh dapat ilmu baru tuh. Jadi gue kepintaran gue kayaknya tambah beberapa level. Harus terima kasih sama gue yang bikin soalnya gue tuh. Iya, gue tinggal baca. Terus gue bisa mengingat segala sesuatu gitu. Dan poin lebihnya adalah gue karena bawain acara siapa, ya walaupun gue juga lumayan lah gitu ya kan. Gue kan terpilih jadi Putri Indonesia kan juga beauty, behavior sampai gitu. Miss Universe kelas Vegas. Tapi sih dengan terus Boy Siapa Berani itu memang tercipta image-nya tuh buat gue gitu sebagai presenter gitu ya, itu pinter banget kesannya. Pinter banget, bagus padahal banget. Yang tahu tuh gue gitu. Jadi gue selalu mendapatkan tawaran hosting acara-acara yang serius, acara yang pokoknya kalau yang udah sulit-sulit alih rohali. Padahal gue kadang-kadang keregetan juga, Bo. Ya kan? Apalagi kalau misalkan gue sendiri nggak malu, aduh. Oke, tapi yang penting adalah gue harus tampil. Oh, itu keren. Itu juara tuh. Ya gue ngerti juga. Cuma kan kadang-kadang cuman kerja keras aja kalau sendiri. Kadang-kadang grogi juga gitu nih. Jadi ya itu bebannya di gue itu aja sih. Jadi dulu jadi gue kayak disangka gue tahu semua ilmu itu yang ada di Siapa Berani, padahal ya gue baca doang juga gitu loh, Mas, ya kan. Dulu celakanya tuh ya. Waktu kita top-topnya itu kita sering banget berpasangan over. Jadi sebulan kali ini 5 kali 6 kali ya. 5 kali 6 kali 7 kali. Dan dia tuh enak banget. Dia pikir kayak Siapa Berani. Dia persiapan biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau dapat dia tinggal senggol. Yang ini apa nih? Ini apa gitu. Yang paling gila nih. Nggak perlu gue sebut pokoknya produknya. Pokoknya udah susah-susah gue langsung suruh dia yang maju. Jadi kita tuh kalau dalam MC partner itu ada yang tukang tanya. Kita biasanya mainnya dumb and dumber gitu ya. Siapa yang bagian nanya, siapa yang bagian jelasin. Alia itu nggak pernah nuker gitu, dia bagian nanya melulu gitu. Jadi yang ngapalin produk knowledge itu saya. Jadi satu hari nih, aduh marah banget gue sama Alia, tapi gue mau ketawa. Ini orang kan kadang-kadang naif juga gitu. Jadi ada satu MLM gitu, yang kita tahu tuh ada nipu-nipunya tuh. Tapi waktu itu kita nggak tahu lah, Mas. Ya tapi lu jangan nanya begitu dong. Kan gue curious gitu, karena kan gue observing berarti. Gue harus jawab, ya observing apa? Jadi gini nih, gue ceritain dulu. Iya. Jadi nggak maksudnya jangan kayak kita terus tahu itu, kita nggak tahu itu acara tipu-tipuan loh. Lah kan terakhir itu bongkar, dituntut orang. Ternyata Ya, loh. makanya nggak apa-apa kita omongin. Kita clear dulu. Jadi kita tahu, kita ini kan MC. Ini ternyata MLM gitu tuh, yang Ponzi scheme gitu. Ya kan, bukan MLM lah, money game. Jadi gue tahu ini. Di hotel mewah loh itu ya. Iya, Grand Melia. Bayar kita juga gede tuh. Bayar gede, nggak ditawar. Dan honornya lebih gede dari gue lagi, gue tahu banget. Nah, jadi lucu tuh. Gue curiga, bayangin. Kalau nggak salah, bunganya tuh 50%. 1 bulan. Iya. Jadi kalau kita invest 10 juta, dapat sebulannya 5 juta. Gue tahu ini nggak mungkin, gue ini kan akuntan, high risk high return. Oh kita nerangin, wah ini dia kan biasa crowning, bagi mobil, Jaguar, bagi apa. Begitu nerangin produk knowledge, Alia dengan muka naifnya, Mas Helmi tapi ini aman gak? Wih, gue kaget lo gitu, gue bilang gak aman. Mending deh, Mas Helmi ini aman kan? Ya Allah, gue bilang nggak aman, honor belum lunas. Loh, tapi gue merasa mungkin waktu itu gila. Ini ya tapi nggak perlu nanya begitu dong. Gue mikir kayak lu yang, aduh ini ada yang nggak bener nih, nggak gue yang gila, oke banget gitu. Tapi aman kan? Gitu. Gue nanya gitu. Naif begitu tuh. Kita jawabnya keringetan. Dan ternyata abis itu kasus gue kan pernah ngecek. Ya Allah, mudah-mudahan kita. Gue kan pernah bilang sama lo, ya ini lumayan ya. Nah, tapi gue tanya sama yang punya, Pak ini aman nggak Pak? Gitu. Ya dia ketawa-ketawa. Lo lumayan lo ya. Kalau 50% kita taruh 100 juta kan timbang 50 tuh. Iya. Aduh. Tapi waktu itu yang datang juga banyak. Lah iya. Besoknya udah hilang. Iya. Jadi. Nah, cuma ya memang kadang-kadang tuh kita juga sering banget kan karena acara tuh kita juga pernah dipanggil polisi. Ingat nggak sih Mas dulu? Kasus yang mana ya? Yang banjir itu loh, yang malam dana banjir, ingat nggak sih? Oh itu di luar itu, bukan Siapa Berani. Bukan Siapa Berani. Jadi lucu nih teman kita juga. Jadi mereka bikin penggalangan dana. Goma Alia, kita charity lah, nggak dibayar. Iya. Ternyata ada masalah bahwa uang yang dikumpulkan itu, ya kan tidak disampaikan. Goma Alia lo dipanggil. Sebenarnya polisi cuman pengen ketemu Alia. Ya, iya, kita cuma MC doang gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, itu pengalaman. Yang Persija lawan Persib berantem.
Iya, itu juga. Aduh, siapa berani sih, udah lo nggak usah omongin deh. Banyak banget deh kisah-kisahnya gitu. Terus, tapi pokoknya mereka datang dulu kan. Kalau di studio kan cucok dong. Mereka bersatu padu ya kan, menjawab pertanyaan kita, memperebutkan setrika dan sebagainya. Kita iseng begitu banget. Keluar, hah? Lima fans tim perserikatan itu kita undang ke studio. Udah janji ya, jangan ribut ya. Di studio nggak ribut, di kantin dia ribut, lempar-lemparan apa itu, Persija. Sampai ke gerbang tol kan waktu itu juga iya, langsung berlanjut gila, gitu perjalanan mereka Persija lawan pulang. Persib. Berita lagi gitu. Kita sih nggak nyari berita ya, cuma memang selalu ada aja gitu yang waktu itu akhirnya jadi moles-moles siapa berani juga kan, jadi banyak beritanya. Yang ada juaranya maju ke depan, dia pendamping, waktu keluar ditungguin polisi, lo kan nggak? Gimana sih? Lah, itu kan gue. Dia buronan. Apa sih buronan apa sih, Mas? Dia buronan, dia tuh kan di Telis tuh yang jual obat itu loh. Nggak nyetor. Nggak nyetor ke perusahaannya, dia jual obat nggak nyetor, ngilang. Terus kelihatan lah live di Siapa Berani kan, nonton kan, terus samperin gitu. Ya, dia sih bukan menang, tapi kan waktu berdua itu kan dia dijadiin pendamping, dia nggak bisa nolak. Begitu keluar ada polisi, halo Mas Helmi, kenapa Pak mau nangkap gua? Enggak nih, dia ketawa-ketawa aja, nangkap finalis ya. Iya, gua hampir lupa lagi tuh. Iya, jadi pokoknya yang ada masalah jangan muncul lah di Siapa Berani ya. Soalnya kan kelihatan tuh live di TV gitu, karena orang everybody's watching gitu at that time. Jadi bisa langsung gila Siapa Berani. Langsung ke Dan Mogot. Tapi juga antusiasmenya itu sih yang luar biasa sih, Mas. Dan Mogot tuh kan dulu banjir dong gila, ya kan. Kita tuh pernah episode 100 selebriti. Wih, Bella Safira. Pada datang tuh pagi-pagi. 100 selebriti kita pernah itu. Yang paling heboh waktu 100 salon itu kan. Oh iya. Iya. Ayo lu ceritain gua kalau di kekonyolan kita di studio ngapain aja. Iya. Dari mulut lu aja, jangan dari mulut gua, ntar orang nggak percaya. Iya, pokoknya sih si Bapak Helmi Yahya ini kan wibawa tinggi dong, ya kan, produser, smart, Raja Quiz, produser Raja Quiz, mantan direktur di TVRI. Itu jauh gitu. lah. Terus? Tapi maksudnya pokoknya berwibawa lah gitu. Cuma dia tuh punya kebiasaan yang norak banget gitu. Jadi hobinya tuh ngagetin gue sama manajer gue gitu ya. Dua-duanya latah. Dulu tuh ya kita, ya namanya dulu kayaknya tren ya, mungkin karena di tempat syuting latah apa segala macam, jadi kita suka kebawa gitu. Dan dia tuh demen banget gitu buat kita latah tuh sampai ngumpet lah di kolong mana, terus sampai akhirnya dia yang jatuh-jatuh sendiri gitu, pleset gitu ya, karena salah perhitungan gitu kali, cuma bikin kita latah doang gitu. Jadi tuh dia bisa yang konyol gitu. Sementara kali kalau karyawan-karyawan itu kan kalau sama Mas Helmi takut kan, kadang-kadang suruh gue maju. Mbak aja dia yang bilang deh Mas Helmi gitu. Wah, apa kalau ada yang mesti ngomong sama Mas Helmi gitu, staff lo tuh pasti nyuruh gue gitu. Hah, sementara kalau sama kita tuh yang cupu banget gitu dia. Wah, sama gue, sama manajer gue tuh Mas Helmi tuh yang cupu banget gitu kelakuannya deh. Gue pernah aduh ampun. Mau ngagetin Alia sama ini, manajernya lebih gila lagi latanya. Gue pernah masuk lemari loh. Dua orang nih nggak lewat-lewat. Lama banget. Gak lewat-lewat terus lo kesemutan. Terus kalau kesemutan begitu kita lewat terus dia jatuh. Terus kita, kenapa lu Mas? Lu kesemutan lagi. Jadi, lu jongkok kelamaan. Saya itu itu 5 tahun ya. Kadang-kadang kita jenuh juga. Lu pernah perhatiin ya? Kadang kita jenuh. Joke kita itu ya. Iya, garing banget. Begitu ada masanya tuh. Udah gitu ribuan episode itu pasti ngulang. Ngapain lagi? Gue tuh jenuh kadang-kadang. Saya dari Bekasi kan sebelum abis subuh kan gue jalan. Iya. Datang ke Indosiar kan jam 7. Show jam 8. Nggak turun tuh saya. Saya di mobil aja. Ntar gue 8 kurang 15. 8 kurang 10, gue di pick up, langsung turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ngelihat pesertanya yang demikian gila, hilang. Loh, justru sumber kita tuh peserta gitu, Mas. Jadi begitu energinya. peserta peserta tuh ada aja deh. Dari 100 orang itu ada aja yang bisa memancing kreativitas kita gitu kreativitas dalam yel segala macam. Dengan tingkahnya lucu-lucu gitu ya. Mungkin dan saking banyaknya gitu kayaknya ya everyday 100 orang gitu sampai 1200 episode. Tuh kayak sekarang tuh gue, lo percaya gak sih kayak everybody tuh kayak pernah ikut Siapa Berani gitu ya. Jadi pernah tuh lo ingat gak sih? Alumni kan juga dulu reunian tuh banyak di Siapa Berani ya kan. Nah, dulu tuh pernah inget nggak ada alumni dari SMA 2 Surabaya. SMA 2 Surabaya ikutan juga, dan ternyata tuh salah satunya tuh kakaknya Mas Ramzi yang ikut gitu. Dan begitu foto kan kita kan selalu pas lagi commercial break kan kita foto kan keliling. Dan dia tuh duduknya di tengah gitu. Jadi ada tuh fotonya waktu kita kayak
jadul gitu udah pernah ketemu gitu loh sama kakak ipar gue gitu. Jadi kami dulu ya, siapa Kocak berani itu, banget. saya ngajarin Alia. Alia tuh sebenarnya agak jutek sebenarnya, enggak ya, itu kan. Jangan gitu dong, gue nggak jutek. Oh iya, aslinya gitulah dia jutek. Gue nggak Tapi jutek. orangnya baik banget. Gue orangnya tuh cuek kali. Laki Cuek, gue juga cuek. suka bilang gitu sih. Iya sih. Kesan. Tapi gue nggak jutek. Iya. Tuh gitu. Tapi gue nggak jutek tau. Tapi ngomongnya kenceng gitu. Jadi kita itu punya Duh, suami gue merasa mendapat pembenaran nih ntar nih. punya tradisi. Jadi begitu breaknya dulu lama, Bo. Dulu breaknya 10 menit, iklannya penuh. Gila ya. Jadi kami keliling. Bisa makan tuh kita, bisa makan, bisa minum. Keluar. Dan Indosiar tuh dingin, minta ampun, gue pasti keluar. Jadi kami begitu break pertama itu langsung, kami duduk di depan tuh foto. 5 grup. Supaya apa? Supaya mereka nggak minta foto lagi gitu. Iya. Dan itu setelah keluar mereka... Dan itu jadi duit loh, dijual, jadi duit, laku. iya, ditebus Lo sama kebayang orang. 100 orang tuh ya beli Ya. tuh foto tiap pagi, ya kan? Merchandise-nya laku ya, aduh luar Itu biasa. membuka pekerjaan buat banyak orang. Saya dulu lagi sempat loh. punya satu kamar itu isinya souvenir siapa brand doang. Masih ada kok gue di mereka gudang mak gue. Karena mereka bawain kan, Oh, oh. bawain macam-macam, bawain makan. Gue paling demen kalau udah dapat voucher. Pokoknya kalau hotel, departemen store ya kan, ayo voucher. Bukannya minta, tapi mereka emang ngasih voucher. Gue pernah dapat membership di pokoknya klub yang kita pernah kan Mas, klub yang di Tamrin situ deh. Iya. Kita dapat Mercantile. membership setahun, iya. Iya. Aduh gila dia keren banget. Hotel, kalau pesertanya 5 hotel udah enak banget. Yang paling kenangan paling gue tidak terlupakan satu hari kita nekat betul peserta kita adalah 100 tunanetra. Iya loh, Iya. 100 tunanetra. Yang lucu, kita pikir tunanetra nggak bakal ngajak foto loh. Ngajak foto, begitu ngajak foto sama Alia, mereka bilang, kita udah nggak ada kamera. Smile gitu. Karena kita pikir mereka juga kan nggak bakal bisa lihat. Tapi udah, ayo Gua nangis berdiri. tuh. Iya. Sedih banget ya Allah. Saya nangis tuh, tersentuh Balia gitu. foto, Balia Memberikan foto. kesempatan orang yang dia pikir tidak akan pernah ikut kuis, bisa ikut kuis. Iya, Tunarungu juga pernah Sars ikut Tunarungu. kuis, ya Allah. Aduh, sebentar. Yang lucu itu ya, ingat nggak ada 100 sopir taksi? Oh yang kambing. Iya. Gue inget banget tuh si kambing. Apa arti politik dividen bro? Tet kambing gitu. Pokoknya Maksudnya tuh adu domba. Dia bingung jadi keluarnya kambing. Legend banget. Aduh. Dan itu juga kita ada bukunya sih ya sebenarnya. Ya, ada bukunya. Semua kisahnya tuh udah di situ gitu. Dulu saya bikinin buku dan dulu saya bagi-bagiin. Ada kisi-kisi soalnya. Dan itu ya foto tuh ternyata sekarang juga mulai berseliweran Muncul kan di medsos kan? Di Facebook. Gila dan banyak banget gitu. Jadi gue merasa I was young once. Dulu kita kalau bikin partai Gue muda bisa banget ya. Iya. Dulu. Iya. Rambut gue masih tebel loh ya. Dulu. Kita kalau bikin partai gitu followersnya banyak gitu. Udah kali. banyak banget. Belum lagi kalau cucunya ikut semua kan. Cuma Dapatlah kalau satu buat gue kursi. sih sekarang yang suka paling menohok itu adalah gini. Mbak, aku tuh udah ngefans banget loh Mbak sama Alia. Mbak Alia dari dulu. Dulu zaman aku SD. Itu apa katanya? Ya Allah, tapi maksudnya orang anak SD pun punya memory about me gitu kan. That's amazing gitu ya. Hah, kamu kapan nontonnya gitu? Suka nyuri-nyuri Mbak gitu. Dari aku SD Mbak, aku suka nonton Mbak Alia gitu. Astagfirullah. Ada sekolah yang pagi nggak belajar ya. Belajarnya tuh nonton Siapa Berani. Iya. They start 9 o'clock gitu. Tapi sih mungkin yang paling penting adalah bahwa acara itu juga mencerdaskan kehidupan bangsa loh. Oh iya. Iya loh. Dan fans kita banyak banget. Iya, dan itu kan pengetahuannya Nah, orang tuh yang luar nggak banyak biasa. tahu dulu kan kita ada kuis pemirsa tuh. Budingin gitu. Orang nggak banyak tahu. Saya bikin soalnya spontan loh itu. Iya. Alia. Misal dari dia di Bandung, gue ngasih soal tentang Bandung gitu-gitu. Dulu bisa, sekarang udah nggak bisa gitu ya. Paling kadang-kadang kalau misalkan suruh tebak lagu, lo kasih ke gue Iya. gitu. Tebak lagu ya. Iya. Kalau bikin soal-soal yang itu sih males mikir gue dulu. Biar Mas Helmi aja. Jadi gue dulu asik banget sih gitu. Kalau yang susah-susahnya gitu. Nah makanya begitu Siapa Berani terus di TVRI gitu kan nggak sama dia, sama Uli, sama Hilbram dan sama Ferry. Itu jadi gue yang harus switch jadi tempat lo gitu tuh beban juga sih buat gue gitu. Cuma berhasil kok, bagus. Berhasil lah. Ternyata Gila Alia lo. tuh pinter banget. Gue bawain acara yang 5 tahun ya ada Iyalah, jiwanya lah gitu. Iya. Gue kan dulu juga diem-diem walaupun gue kayaknya tenang-tenang aja, tapi kan gue pick up something lah from you lah gitu. Jadi Kalau begitu kepepet disuruh, bisa juga ya? begitu kepepet, oke, aku bisa. Dan sayang banget sih ya kalau sekarang nggak ada lagi gitu. Oke, kita lagi mau bikin di YouTube nih ya. Jadi kita berharap Alia bisa bantu lagi lah.
Karena banyak banget yang butuh. Karena bayangin ya, sekarang di TV nggak ada kuis ilmu pengetahuan, di YouTube channel juga nggak terlalu banyak gitu. I mean, this country need that. Gitu. Yes, benar banget. Ya, jadi kita kan ya yang prank-prankan udahlah dilakukan orang lain aja. Tapi kan ada yang serius. Karena YouTube channel saya aja Ilmu Bicara tuh. Ya saya berusaha untuk ya ini kan gue nggak mungkin juga prank. Ya kalau ini baru gue mau bilang. Iyalah. Baru mau nyebut gue. Menghina gue tahu banget lah. Nggak cocok gitu loh kalau lo prank-prank gitu kurang lucu Mas. Cuma kalau lo mau yang ala ngaget-ngagetin itu boleh sih lo reka ulang gitu ya. Gue bersedia deh jadi ininya mereka ulang adegan itu biar orang tahu gitu. Sekarang udah nggak latah kayak Ibu ya? Udah sembuh ya? Saya udah. Alia tuh luar biasa ya. Begitu puluhan tahun dia makin religius. Udah pakai kerudung ya. Udah ada sikapnya saya kan baca di statement-statementnya di medsos. Gimana gitu ya. Jadi, gitu ya. Berisi banget. Alhamdulillah gitu. Ya Allah. Alhamdulillah gitu. ya Allah. Meningkat gitu. Begitulah mestinya manusia ya. Iyalah, udah makin bertambah umur. Sekarang gue udah di umur gue udah di umur tua lah sekarang lah gitu. Cuman umur dewasa, umur matang. Perempuan kan jangan pernah nanya perempuan umurnya. Nggak usah. Enggak, saya don't Dicek mind. aja. I'm proud of my age. Iyalah. Gitu. Cuma ya gue seneng aja kalau ngeliat foto-foto gue masih muda. Gue seneng. I was young once. Ibu gitu. ini bayangin tahun 96 dia di Las Vegas. Aduh. Mewakili Indonesia dan perebutan Miss Universe ya. Iya. Ya. Wow. Putri Indonesia. Putri Indonesia nih ya. Iya, walaupun dulu lo sering bilang, nih kalau jurinya tahu nyesel kali milih lo nih gitu. Karena kadang-kadang gue ada bukan bolot ya, cuma ada polosnya lah gitu ya. Jadi Alia tuh ya bayangin, kan kemarin pernah gue bahas sama Charles Bonar. Jadi kalau gue bikin joke, dia tuh 5 menit berikutnya baru ketawa. Wah, gitu. Sekali dia ketawa nggak pernah berhenti. Dan yang what I like from her, she is so natural gitu. Dia nggak pernah merasa bahwa akan kehilangan. Dia mau ketawa cekakan sampai duduk-duduk tuh. Wah, gila gitu. Kita udah kemana dia ketawanya belakangan gitu. Nah kalau dia udah mulai ketawa, itu udah. kan berarti kan your jokes tuh ya joke sulit gitu Joke loh. sulit, ya. Bukan joke Perlu slapstick. pencernaan, ya. Itu butuh pencernaan. Dan ternyata lama gue mencernanya. Ya kan? Gue yang sok takut. Kadang-kadang tuh gue takut sangka gue lama gitu ya kan. Gengsi juga gitu. Jadi kan gue ketawa gitu. Gitu kan. Ketawa basi gitu. Ketawa. Terus gue mikir-mikir gitu. Anjir! Bisa berbunyi. Itu yang pas orang di take, pas udah live gitu kan kita biasanya tuh denger-dengerin joke itu sambil nunggu iklan gitu. Ntar begitu ya oke 5, 4, 3, 2, 1. Hah, gue baru ketawa. Nggak berhenti. Jadi dia yang baca soal. begitu dia ketawa, yang baca soal gua double gitu. Dia udah nggak bisa baca soal, gue bacain semua. Ya kan derita lo lah, siapa suruh kasih jokes gitu. Which is emang lucu. Jokesnya tuh lucu yang lucu nggak norak gitu. Ya, semoga kita bisa ngulangin lagi lah, siapa berani lah ya dengan media apapun. Jadi saya berharap bahwa Alia tetap tampil dan gue bisa tampil nih ya. Ya, jadi kita gantian aja. Ini kita sedang siapin karena banyak sekali yang minta. Oh gitu. Karena banyak sekali minta. Ya, jadi karena tapi nggak terlalu mama-mama dan bapak-bapak nggak sih kita gitu loh. Nah, lalu kan kelihatan tetap muda lah. Iya, cuma maksud gue. Sekarang lo kelihatan kayak 43 umurnya gitu. Selin. Padahal gue 44 ya. Main lah mudahan setahun. Maksudnya nggak pengen nyari yang baru lah gitu. Ya, sekarang anak-anak tuh kreatif lah. banget gitu kan. Susah nyari ganti lo ya. Alhamdulillah. Yang baca soalnya bagus banget gitu. Ya itu apalagi udah ditempa berapa puluh episode di TVRI udah sendiri tanpa gua gitu. Oke juga. Bisa. Oke lah, ngelit lu dia. Karena Ferry bergantung sama gue. Jadi kan gue gimana? Gimana nih Al jadinya? Aduh, oke, kita bisa. Tenang Fer. I know, I got this. Uli apalagi? Uli juga. Gimana Bu? Jadinya Bu gitu kalau Uli. Sopan banget. Tenang Li, kita bisa pasti. Padahal gue repot nih PR. Oke, ya. Jadi saya berharap episode ini mengobatin kerinduan Anda terhadap Alia Rohali. Kalau gua kan Anda udah nonton hampir tiap hari, tapi memang so many kenangan-kenangan yang sangat luar biasa. Kita dulu pernah tur ke daerah, waduh, yang paling gila waktu kita di Prambanan ya. Jogja, iya. Waduh, gila lu, pantat gua dicubit-cubitin ibu-ibu gitu, nggak bisa jalan. Keluar kita dari bus ya. Keluar. Itu benar-benar masyarakat Karena gila. Kita tuh menjangkau ke semua gitu loh. Iya.
all levels gitu, kita menjangkau gitu. Yang paling males tuh dicubitin orang, diajak salaman terus digelitik-gelitik gitu. Aduh, gue paling marah tuh. Kita pernah di Bali 2 kali ya. Iya. Di Bali 2 kali. Bandung juga pernah. Bandung pernah. Iya. Dan di Jogja lah. Iya. Pertama kali di Jogja. Itu animonya luar biasa gitu loh. Dan memang sih nggak dipungkiri gitu ya, walaupun ya gue udah Putri Indonesia, gue juga udah bawain acara sebelumnya, tapi memang what really made me famous lah gitu ya, itu ya Ku Siapa Berani gitu. Itu bisa. Dan itu melekat. Itu melekat, itu bisa ya dulu. Makanya Jani deh yang paling ngerasain gitu. Mungkin kalau anak gue Diara sama Savana tuh sekarang yang, mama, you're famous gitu ya. Terus kalau gue dimintain foto terus, mereka tuh kayak proud, seneng. Kalau Jani tuh enggak gitu, karena dulu tuh gue bener-bener ya kalau ke Dufan, ke SeaWorld, kemanapun gitu jalan-jalan sama dia, which is dulu gue sibuk gitu, begitu punya waktu gue ajak ke Dufan, itu tuh nggak bisa jalan mas. Di Dufan tuh bener-bener yang nggak bisa jalan, orang tuh ngerubungin, minta foto, minta tanda tangan. Tuh anak gue tuh gede banget. Kadang-kadang gue lagi nyuapin gitu tuh bisa yang, Mbak foto Mbak, nggak jadi nyuapin dia gitu. Jadi dulu tuh Jani tuh sebel banget gitu, dia bisa narik gue. Dan kita harus layanin. Iyalah. Kalau itu sih gue selalu beranggapan itu apa ya istilahnya ya, pahala juga lah gitu buat orang seneng. Mereka nggak minta apa-apa kok. Cuma misal, dan kadang-kadang tuh foto sama kita tuh ternyata yang mereka tuh kayak very ada yang gemeteran gitu. Oh my god, santai aja gitu. Gue sampai nggak menyangka mereka tuh sampai sedemikian gitu. Jadi kan pasti happy banget kalau kita bisa memenuhi gitu ya. Yang lucu ada gua Azura. Jadi berkali-kali dulu berapa tahun yang lalu dia nggak tahu kalau bapaknya famous ya, ngetop gitu. Jadi gue kalau di jalan kan orang ngajak ngobrol, ngajak foto, dia selalu cek, Pak, teman papa, bukan, wah gitu, how come deh, kok bisa gitu? Dia nggak tahu kalau, kan, Pak kenal Pak, kok bapak ini ngobrolnya kok asik banget, lah iyalah masa kita nggak layanin gitu, dan dia ketawa terus, sampai masih 2 tahun 3 tahun lalu dia nggak notice tuh, iya gitu. Hebat ya anak gue ya? Iya sama lah, anak gue juga nggak notice kalau yang 2 ini kan mereka nggak ikutin perjalanan gue kan, tiba-tiba, Ma, you're famous gitu. Kali nggak tahu awal mulanya gimana gitu. Kok ada foto sama lu, terus dia kayak proud gitu. Gue Bali itu pernah dipaksa orang nyanyi. Gue dipaksa dan gue ajak dia. Enggak, karena dia harus ikut nyanyi gitu. Alia tuh suaranya bagus juga. Gak bisa, gue nggak bisa nyanyi. Ya Allah, duh jangan deh. Lah. Gila walaupun tuh. kasetnya nggak jadi beredar gitu. Gue kalau misalkan boleh memilih ya, bisa apa gitu. Mungkin gue pengen bisa nyanyi gitu. Nggak bisa gue. Bisa lah, lu nggak pede aja. Nggak pede karena fals, bukan karena apa. Suaranya falset, Mbak. Falset itu paling gampang falset. Kalau nggak falset nggak bisa. Itu doang kita nyanyi bareng deh. Oke ya. Saya berharap perbincangan ini bisa mengobatin sekali lagi kerinduan orang terhadap Alia Rohali terutama. Yes. Dan saya dan terhadap Siapa Berani lah. Dan Siapa Berani lah. Package Alia di Siapa Berani gitu. Terakhir, what do you get from Siapa Berani ya overall? Aduh, lot ya. It was a good memory buat gue ya. It was a good career for me gitu. Terus banyak dapet. Maksudnya ya emang bener gitu. Itu yang bener-bener membuat gue di puncak tertinggi karir tuh ya Ku Siapa Berani gitu. So thanks to you. Dan juga ada legacy lah gitu dari Ku Siapa Berani itu ke banyak orang sampai sekarang ternyata gitu. Good legacy, terus juga good memories gitu. Dan ya kita spreading knowledge lah gitu, dan knowledge kita kan bukan kaleng-kalengan mas gitu loh, knowledge yang orang bener-bener baru tahu gitu saat itu. Gue pun sebagai pembuat soal baru tahu gitu. Pembaca lo kapan lo buat? Pembawa acara mas. Sebagai pembaca soal pun gue yang wow gitu. Saya juga baru tahu seperti para peserta gitu. Saking itu trivianya tuh bener-bener yang gila. Wah gila deh itu. Sampai orang yang inget gak sih mas, kita pernah ya diprotes yang pinter banget tuh yang alumni Belanda itu, yang dia salah waktu dia jawab peacock, inget gak? Do you remember? Itu tuh pinter banget kan dia. Jadi ada 5 alumni dari 5 negara di dunia, alumni, Amerika, Belanda. Nah yang masuk final Belanda. Dan dia berhenti di soal gua, peacock lays egg, peacock bertelur, betul atau salah? Dia bilang betul. Are you sure? Betul. I've been to the zoo many time. Dan itu pertanyaan terakhir kalau nggak salah mas. Iya. Betul. Saya bilang, no, you are wrong gitu. What? Dia bilang, the one who lays egg not peacock but peahen. Karena peacock itu kan merak jantan. Kalau gue episode selain itu, dia tuh sampai gitu-gitu. Dia sampai gitu. Padahal kita live gitu, sampai gitu.
Saya pernah dipukul oleh nenek-nenek ya. Iya, karena dia kaget gitu. Dan jawaban Anda, aduh sayang sekali. Betul gitu. Oh, dia betul. Satu episode yang juga sangat memorable untuk saya, soalnya adalah ini ya, masih ingat nggak? Bagian yang paling keras di tubuh manusia adalah tengkorak kepala. Iya. Dia jawab, yes betul. Yakin. Betul. 3 kali betul. Permainan berakhir. Gue tahu. Jawabannya adalah gigi. Iya. Dan begitu tanya, mohon maaf, profesi ibu apa? Dokter gigi. Dokter gigi. Gak bisa jawab. Kalau gigi itulah bagian yang paling keras. Wah itu, aduh Mas Helmi, gue malu kayaknya, gue ngumpet gitu. Masa gue dokter gigi gitu. Aduh itu emang harus sih Mas. Memorable. Kayaknya harus deh kita spreading more knowledge gitu ya. Okay, we'll make it again. Okay. Thank you Alia. Thank you. For being part of my success gitu. Iya, sama-sama Mas. Salam untuk Mas Ramzi. Iya. Gue pikir dia mau kesini tadi. Iya, tadinya mau kesini. Udah gue siapin semua tuh. Ntar gue bawa pulang deh. Boleh. Bakso sama somainya. Oke, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.